Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ngaji Sunan At-Tirmidzi. Ini versi PDF halaman halaman 436 versi PDF nih. 436. Masih tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya baca hadisnya. Bab ma jaa'a fi sholat anid dabbati fi tini wal matar. Ya. Sholat di atas hewan, ya, di atas tunggangan, di lumpur dan hujan. Jadi keadaannya itu berlumpur dan hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi qala hadatsana Yahya bin Musa qala akhbarana Syababah bin Sawar qala akhbarana Amr bin Rammah al-Balkhi an Katsir bin Ziyad wa an Amr bin Utsman bin Ya'la bin Murrah an abihi an jaddihi annahum kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin fantahu ila mudayyikin wa hadaratis shalah famutiru as-sama'u min fawqihim wal billatu min asfala minhum fa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatihi wa qama fataqaddama ala rahilatihi fasalla bihim ya ummu ima'an yaj'al sujuda afdha min ruku'i. Jadi suatu ketika para sahabat, ya, ada sahabat itu di perjalanan bersama Nabi. Kemudian mereka sampai di daerah atau tempat yang sempit, mudayyikin. Daerah tempatnya sempit, kemudian turun hujan. Saat itu turun hujan dan bawahnya itu berlumpur. Bawahnya berlumpur. Nah, kemudian ketika tiba waktunya sholat, Nabi dan para sahabat sholat di atas kendaraan, di atas tunggangannya. Di atas tunggangannya Nabi itu sholat. Jadi nggak perlu turun gitu. Nah, ketika ruku atau sujud, Nabi posisinya agak merendah, ngoten nggih. Ketika sujud, posisinya lebih agak merendah lagi gitu. Qala Abu Isa hadza hadisun gharib tafarrada bihi Amr bin Rammah al-Balkhi la yu'rafu illa min hadisi. Wa qad rawa anhu ghairu wahidin min al-ilmi kadzalika ruwiya an Anas bin Malik annahu shalla fi ma'in wa tinin ala dabati wal amal ala hadza inda al-ilmi wa bi yaqul Ahmad wa Ishaq. Oke, bab selanjutnya bab ma jaa'a fil ijtihad fi shalah, bersungguh-sungguh dalam salat. Wa bi qala hadatsana Qutaibah wa Bishr bin Mu'ad al-Aqdi qala akhbarana Abu Awana an Ziyad bin Alaqah an al-Mughirah bin Syu'bah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta in tafakhat qadamahu. Jadi Nabi itu sholat sampai Nabi itu kedua kakinya bengkak. Hatta in tafakhat qadamahu. Faqila lahu, ditanya, atatakallafu hadza? Atatakallafu hadza, ya.
Mengapa engkau ya wahai Nabi memperberat diri gitu ya, sampai sholat kakinya bengkak ngoten gitu. Jadi Nabi ini sholatnya ya, sungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh ya tenanan ngoten sholatnya sampai kakinya bengkak. Faqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau sholatnya sampai seperti itu, sampai memperberat diri, sedangkan engkau itu ya dosanya diampuni, baik yang telah lalu atau lampau pasti diampuni. Nah, kemudian dijawab sama Nabi, qala apal akunu abadan syakuro. Kata Nabi, ya apakah saya ini menjadi orang hamba, menjadi seorang hamba yang banyak syukurnya ya. Maksudnya tidaklah salah kalau aku ini menjadi hamba yang banyak syukurnya. Jadi nggak salah saya ini salah seperti ini ya karena pengen bersyukur. Abadan syukur itu jawabannya Kanjeng Nabi. Jadi salat sungguh-sungguh itu bagi Nabi itu ya sebagai rasa bersyukurnya Nabi. Makanya Nabi ya meskipun dijamin surga, meskipun sudah dijamin surga, nah, tapi Nabi salatnya ya tetap serius, bukan berarti Nabi terus nyantai, tidak ya, tapi Nabi itu tetap serius menjalankan ibadahnya. Kenapa? Itu tadi alasannya afala akunu abadan syakuro. Ya saya itu ya pengen menjadi hamba yang banyak bersyukurnya. Jadi salah satu cara untuk kita bersyukur ya salah satu caranya harus dengan beribadah ya, beribadah yang sungguh-sungguh ya. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Wa fil bab an Abi Hurairah wa Aisyah qala Abu Isa hadis Mughirah bin Syu'bah hadis hasan sahih. Ya logikanya ya kalau di Quran kan dijelaskan ya. Di hadis juga ya. Kalau orang yang bersyukur ya maka nikmatnya akan ditambah ya. Jadi kalau kita pengen nikmatnya ditambah ya kita harus bersyukur. Nah, terus bersyukur bagaimana caranya? Ya, salah satunya tadi itu dengan beribadah yang sungguh-sungguh. Jadi rentetannya seperti itu. Kalau kita pengen diberi nikmat, diberi keinginan kita, hajatnya kita, ya berarti ya ibadahnya harus sungguh-sungguh. Ya. Ibadahnya sungguh-sungguh, ibadah sunnahnya dilakoni, jadi tidak hanya wajib, ya tapi juga ibadah sunnah-sunnah dilakukan. Ya. Bab maja'a anna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Oke, bab selanjutnya amal pertama yang dihisab nanti di akhirat adalah salat. Nah, itu nanti amal yang pertama kali dihisab. Dimintai pertanggungjawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil qala hadatsana Ali bin Nasr bin Ali al-Jadami qala akhbarana Sa'al bin Hammad qala akhbarana Hammam qala hadatsani Qatadah anil Hasan an Khuraith bin Qabisa qala qadimtu Madinata faqultu Allahumma yassirli jalisan salihan qala fajalastu ila Abi Hurairah faqultu inni sa'altu Allah ayyarzuqani jalisan salihan fadisni bihadisin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allallaha ayyan fa'ani bihi faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini ada sahabat itu pengen dapat teman duduk yang orang yang soleh. Nah, kemudian orang tersebut hanya bisa duduk bersama Abi Hurairah ya. Dan minta ke Abi Hurairah, "Wahai Abi Hurairah, berikanlah saya hadis ya, hadis Nabi yang dengan hadis tersebut saya Allah bisa beri manfaat kepadaku, Allah bisa mensyafaatiku, Kemudian diberi hadis sama Abi Hurairah. Jadi saya pernah mendengar sami itu Rasulullah, ya, saya pernah mendengar Rasul berkata, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali sholatuhu." Jadi awal atau amal yang pertama dihisab nanti di akhirat di hari kiamat adalah salat. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika amal salatnya itu bagus, salatnya bagus, maka dia akan selamat. Dia akan selamat.
dia akan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Jika salatnya itu buruk, jelek, amal salatnya jelek, maka dia akan rugi. Nah, ini menunjukkan apa? Salat itu tiangnya. Jadi kalau orang atau patokannya ya. Jadi kalau orang salatnya itu bagus, insya Allah yang lainnya juga bagus. Amalan yang lain itu juga katut bagus. Jadi orang itu dilihat dari salatnya. Salatnya api, gak tahu bolong. Apalagi salatnya ditambah salat sunnah-sunnah, salat sunnahnya banyak, istiqomah. Nah, berarti ini orangnya bagus. Insya Allah amal yang lain itu juga bagus gitu nih. Jadi pertama kali patokannya orang itu salatnya yang dilihat ini. Ya, salatnya bolong-bolong, nah biasanya orangnya kurang bagus gitu nih. Nah, dilanjutkan nih. Nah, ini sama nanti di akhirat seperti itu nih. Kalau amal salatnya bagus, ya insya Allah dia akan beruntung. Amal-amal yang lain juga bagus. Fa inin taqoso min faridatihi syai'un. Qala Rabbut tabaraka wa ta'ala. Jika salat fardunya itu ada yang kurang atau kurang sempurna nih. Salat 5 waktunya ada yang kurang sempurna, kurang khusyuk atau kurang apa gitu ya, atau mungkin sering qadha ngoten ya, atau mungkin apa gitu ya. Maka Allah berkata, "Unduru hal li abdiya min tatawuin fayukmilu biha man taqaso minal fariidhah." Kata Gusti Allah nanti berkata ke hambanya, nanti kalau sholatnya itu ternyata kualitasnya kurang nih. Kata Allah, lihatlah dulu apakah hambaku ini melakukan sholat sunnah. Nah, kalau dia melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu bisa menyempurnakan pahalanya sholat fardu tadi yang kurang. Jadi salah satu manfaat dari sholat sunnah itu adalah bisa mengcover atau memperbaiki sholat fardu kita yang kurang. Jadi kalau sholat fardu kita itu kurang, sering qadha atau masih jelek, dan kita ternyata masih suka sholat sunnah, ba'diyah atau qobliyah, nah itu bisa memperbaiki sholat fardu kita. Sing awalnya sholat fardu ini kualitasnya jelek, nah akhirnya nilainya bisa naik ya karena kita melakukan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu melengkapi sholat fardu. Ini salah satu kelebihan dari sholat sunnah nih. Sholat sunnah ba'diyah, qobliyah itu dilakoni. Nah itu salah satunya manfaatnya itu untuk memperbaiki sholat fardu kita nanti amalnya, ya nilainya itu. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Nah, ya kemudian seluruh amalnya, juga tergantung tadi itu ya, sholat sunnahnya tadi itu. Oke. Nah ini manfaat dari sholat sunnah nih, kalau ibadah wajibnya itu kurang nih. Oke. Qala wa fil bab an Tamim ad-Dari qala Abu Isa hadis Abi Hurairah hadisun hasan gharib min hadzal wajhi wa qad hadzal hadis min ghairi hadzal wajhi an Abi Hurairah wa qad rawa ba'du ashabil Hasan an Qabisa bin Khuraith ghair hadzal hadis wal masyhur huwa Qabisa bin Khuraith wa ruya an Anas bin Hakam an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu hadza. Oke, bab selanjutnya ini bab majaa fi man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asata rakatan minas sunnah wa malau fihi minal fadl. Salat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maksudnya salat sunnah ba'diyah dan qobliyah nih. Ini masih sama, ada kaitannya dengan sebelumnya nih. Manfaat dari salat sunnah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil qala hadatsana Muhammad bin Rafi' an-Nasaiburi qala akhbarana Ishaq bin Sulaiman ar-Razi qala akhbarana Al-Mughirah bin Ziyad an Atha an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabara ala sintai asyata rak'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjaga melakukan sholat sunnah setiap hari 12 rakaat, maksudnya ba'diyah qobliyah semuanya dilakukan, maka nanti di akhirat
akan di surga akan dibangunkan rumah. Nah, ini salah satu fadilahnya. Nanti di akhirat dibangunkan rumah, di surga dibangunkan rumah. Arba rakaatin qabla dhuhri. Apa aja diperinci. 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat sebelum duhur, qobliyah duhur. Wa rakaataini ba'daha. 4. Kemudian 2 rakaat setelah duhur. 6. Wa rakaataini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. 8. Wa rakaataini ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya. 10. Wa rakaataini qabla al-fajri. 2 rakaat sebelum fajar. 12. Nah ini apa? Perinciannya, perinciannya salat sunnah qabliyah ba'diyah. Nah, tapi nanti ulama berpendapat untuk hitungannya. Maksudnya untuk qabliyah ba'diyahnya ya. Ada yang mengatakan ya asar itu, nah asar itu qabliyah qabliyah asar. Tidak ada ba'diyah asar Isya ada ba'diyah dan qabliyah. Nah, pokoknya intinya harus 12 lah ya. Kalau bisa ajak istiqomah 12, insya Allah kita akan dapat fadilahnya di sini. Qala fil bab an Ummi Habibah wa Abi Hurairah wa Abi Musa wa Ibnu Ammar qala bisa hadis Aisyah hadis gharib min hadzal wajhi wal Mughirah bin Ziyad qala ma fi ba'd al-ilmi min kibali hifdhihi. Selanjutnya wabilkal hadatsana Mahmud bin Ghailan qala abarna Muammal bin Ismail qala abarna Sufyan as-Sauri an Abi Ishaq anil Musayyab bin Rafi an Ambasa bin Abi Sufyan an Ummi Habibah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asyrata rakaatan bunya lahu baitun fil jannah. Sama ya, dibangunkan rumah di surga. Arba'an qabla dhuhri wa rakataini ba'daha wa rakataini ba'dal maghribi wa rakataini ba'dal isya wa rakataini qabla salatil fajr. Qala bisa wa hadis an Basa an Ummi Habibah fi hadzal bab hadisun hasan sahih wa qad ruya an Basa min ghairi wajhin. Bab ma jaa fi rakatail fajri minal fadl. Oke, diperinci lagi keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Ini hadisnya terkenal mungkin jenengan sudah pernah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Shalih bin Abdullah At-Tirmidzi qala abarna Abu Awana al-Qatadah an Zurarah bin Aufa an Sa'id bin Hisham an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Jadi fadilahnya sangat-sangat besar 2 rakaat sebelum salat subuh, salat qobliyah subuh. Nah, itu fadilahnya itu lebih utama daripada seluruh dunia dan isinya. Jadi seluruh dunia dan isinya nggak ada apa-apanya nilainya dengan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ini amalannya kecil tapi pahalanya besar. Maka kita sempatkan 2 rakaat sebelum subuh ini. Qala fil bab an Ali wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas qala bisa hadisun Aisyah hadisun hasan sahih wa qad rawa Ahmad bin Hanbal an Shalih bin Abdullah At-Tirmidzi hadisun Aisyah. Bab ma jaa fi takhfifi raka'atil fajri wa ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihi ma. Wa bil qal hadatsana Mahmud bin Ghailan wa Abu Ammar qala abarna Abu Ahmad Az-Zubairi qala abarna Sufyan an Abi Ishaq an Mujahid an Ibnu Umar qala ramaqatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran fakana yaqra'u fi rak'atayn qala fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, saya memperhatikan Nabi dalam sebulan. Selama 1 bulan itu salat subuhnya itu enteng, maksudnya cepat. Nah, maksudnya takhfif di sini itu salat subuhnya itu rakaatnya cepat. Nabi membaca apa? Fi rakaatain qabla al-fajr ini salat subuh maksudnya Ya. Baca apa? Kuliah sama kul huwallah gitu aja ya. Dan ini yang diamalkan oleh dulu ketika saya di pondok almarhumah Kiai Ali Mustafa Yaqub. Nah, kalau subuh itu ya kebanyakan baca 2 salat ini kuliah sama kulhu gitu ya kalau subuh.
Qala fil bab an Ibnu Mas'ud wa Anas wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas wa Hafsah wa Aisyah qala bisa hadis Ibnu Umar hadis hasan. Wala na'rifu min hadis As-Sauri an Abi Sak illa min hadis Abi Ahmad wal ma'ruf inda nas hadis Israil an Abi Sak. Wa qad ruwiya an Abi Ahmad an Israil hadzal hadis aidan wa Abu Ahmad Az-Zubairi thiqah hafidhun qala sami'tu Bundaran yaqul ma ra'aitu ahadan ahsan hifdhan min Abi Ahmad Az-Zaiburi wa ismu Muhammad bin Abdullah bin Zubair Al-Kufi Al-Asadi. Bab ma ja'a fil kalam ba'da raka'atil fajr. Ngobrol setelah 2 rakaat fajar. Bukan ngobrol, maaf ya, doa, maaf. Doa al-kalam di sini maknanya doa. Wabila qala hadatsana Yusuf bin Isa al-Marwazi qala akhbarana Abdullah bin Idris qala sami'tu Malik bin Anas an Abi Nadar an Abi Salamah an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atul fajri fa in kan lahu ilayya hajatun kallamani wa ila kharaja ila shalah. Ya, maaf, bukan doa ya, ngobrol, betul ya, ngobrol ya. Di sini kalau maksudnya ngomong. Jadi Nabi itu setelah subuh, ya kalau ada hajat Nabi itu ya ngobrol, maksudnya seperti ya biasa seperti kita ya. Wa illa kharaja ila sholat. Kalau tidak ya keluar untuk sholat. Idza sholat atau fa in kana lahu ilayya hajatun kalamani. Kalau bisa hadis sahih waqad karaha ba'dul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim al-kalam ba'datul fajr hatta yusalliya salatal fajr illa ma kana min dzikrillah aw mimma la budda minhu. Ini maksudnya setelah setelah matahari terbit, setelah fajar terbit sampai sholat subuh. Nah gitu ya. Setelah subuh masuk sampai mau sholat subuh itu dimakruhkan untuk ngobrol sesuatu yang tidak penting. Maksudnya seperti itu. Waktunya itu setelah masuk subuh, ya fajar keluar sampai melakukan sholat subuh. Nah itu dimakruhkan untuk ngobrol atau ngomong-ngomong hal yang tidak penting. Tapi kalau ada hajat, nah Nabi itu yang ngomong, ya. Tapi kalau tidak ada hajat, Nabi melakukan langsung sholat subuh. Wa ila kharaja ila shalah. Maksudnya seperti itu, nggih. Jadi ngobrol ketika sudah masuk subuh sampai mau sholat subuh. Itu makruh kalau tidak ada hajat. Yang disunahkan apa? Nah, yang disunahkan adalah zikir. Ya, illa min dzikrillah, illa makana min dzikrillah. Aw mimma la budda minhu, ya. Zikir atau deres itu boleh, nggih. Wa huwa qaul Ahmad wa Ishaq. Satu lagi. Bab majala salata ba'datul fajr ila rak'ataini. Wa bil qal hadatsana Ahmad bin Abda ad-Dabbi qala abrana Abdul Aziz bin Muhammad an Qudamah bin Musa an Muhammad bin Husain an Abi Al-Qamah an Yasar maula bin Amr an Abi Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'dal fajri illa sajdataini. Tidak ada salat setelah sholat subuh kecuali 2 rakaat. Wabil bab an Abdullah bin Amr wa Hafsah qala bisa hadis Ibnu Amr hadisun gharib la na'rifu illa min hadis Qudamah bin Musa wa rawa anhu ghairu wahidin wa huwa ma ajma' ala al-ilmi karihu ayyusalli rajul ba'datul fajri illa rak'atil fajri wa man hadzal hadis innama yaqul la salata ba'datul fajri illa rak'atil fajri. Maksudnya apa di sini? Tidak ada sholat pagi di subuh hari itu kecuali sholat subuh saja. Jadi kalau setelah sholat subuh itu sudah nggak ada sholat lagi. Setelah melakukan sholat subuh tidak ada sholat lagi, nggak boleh hukumnya, tidak boleh. La sholata ba'datul fajri illa rak'atil fajri. Nah, jadi ketika fajar keluar, maksudnya masuk waktu subuh ya. Nah, itu yang dibolehkan ya, qobliyah fajar sama sholat subuh. Nah, setelah melakukan itu tidak boleh ada sholat lagi, nih. Oke. Maksudnya seperti itu nih.
Bab maja fil ittija ba'da rakaatil fajri wal alam bisawab rabbi fa'fana bi barakatihim wa binal husna fi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.